Kahar Musakir. Ya, ini berkaitan dengan Wahid Hasyim ya. Kahar Musakir ini adalah tokoh yang berperan juga di dalam dalam konstitusi kita, ya, di mana dia memasukkan di dalam preambul pembukaan ya Undang-Undang Dasar itu dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa itu ya, itu di dalam itu batang tubuh Undang-Undang Dasar itu yang merancang Kahar Musakir itu. Ya. Kahar Musakir ini adalah seorang sosok ulama yang berlatar belakang Muhammadiyah. Benar, ya. Dia lahir di Yogyakarta 1902. 1902 dan saat itu Kahar Musakir itu adalah sosok yang cukup disegani karena dia memiliki peran besar di dalam pendidikan dan sosial. Dia pernah menjabat sebagai kepala di Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah di Yogyakarta dan beliau juga pernah menjadi rektor pertama di Sekolah Tinggi Islam dan dia cukup akrab dengan Kiai Wahid Hasyim untuk merumuskan sebuah persatuan Islam saat itu ya di dalam Partai Islam Indonesia itu saat itu. Dan dia juga sosok yang bisa merangkul semua golongan ya, termasuk kaum tradisional itu. Maka dari itu kenapa Kahar Musakir ini menjadi sosok sentral di dalam gerakan Islam modern, terutama gerakan Islam di bidang pendidikan itu. Dan STI ini terkenal sebagai sekolah yang terbuka, di mana banyak para santri dari entah dari Jombang ataupun entah dari mana Kediri itu di STI ini seperti itu ya. Dan beliau juga bisa membuktikan bahwa gerakan Islam itu bisa ngeblend gitu. Kahar Musakir ini dia cukup menarik ya di dalam kajian kita kali ini ya. Selain itu juga Kahar Musakir dan juga penginisiasi STI juga beliau memiliki peran yang cukup sentral di dalam Partai Masyumi saat itu dimana dia salah satu membantu Wahid Hasyim untuk menggerakkan roda istilahnya roda gerakan Islam ya. Dia bisa membangun kader Islam yang intelektual, mendukung berbagai gerakan Islam, diantaranya berdirinya HMI, berdirinya PII, bahkan ada seorang jebolan Tebuireng itu juga kuliahnya di STI itu. Itu. Ya mungkin yang menarik dari seorang Kiai Kahar Musakir ini ketika orang tuanya dia adalah seorang pedagang. Iya, pedagang, dia pedagang kaya. Dia kan juga kaya. Mungkin kalau anak sekarang kan anaknya crazy rich kan ya anak-anaknya muda flexing gitu, tapi beliau tetap bersikukuh ingin membantu perjuangan kemerdekaan. Iya. Ya menurut Masnya sendiri apa yang memotivasi itu? Apakah karena dulu memang zamannya kolonial, kalau sekarang kan kita sudah terbebas dari era kolonial, jadi anak-anak yang mungkin secara strata sosial berada di atas jadi leha-leha. Iya, tentu beliau dekat dengan tokoh-tokoh Islam ya seperti Muhammad Nasir, Wahid Hasyim dan sebagainya di gerakan Islam saat itu di PUI ya, Persatuan Umat Islam itu. Dan dia juga memiliki pendidikan modern ya. Jadi di Kairo kan ya? Di Kairo apa ya? Ya, termasuk dia kuliah di Kairo juga ya. Dan akhirnya dia membuat alam pikir beliau itu terbuka atas nasib bangsa kita ya Mas ya. Dan akhirnya dia menyerahkan hidupnya untuk perjuangan bangsa kita. Jadi kaum intelektual saat itu, orang berbudaya saat itu ialah
Gimana mereka bisa peka terhadap kondisi sosial masyarakatnya.